Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dua teks firman Tuhan. Yang pertama adalah 2 Tesalonika, pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 12. Kitab 2 Tesalonika atau surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua, yang kedua. Pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 12. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua adalah surat Petrus yang kedua, pasal 3 ayat 3 sampai 4. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Demikian firman Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini topik kita adalah misunderstanding the second coming of Christ. Salah memahami ajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua. Saya ingin memulai khotbah saya dengan mengajak kita memikirkan mengenai hal-hal yang bersifat palsu, begitu ya. Nah, jadi waktu saya mencoba mempersiapkan mengenai topik hari ini dan juga topik yang minggu lalu saya sebenarnya ada pelayanan di salah satu gereja berbicara mengenai juga ajaran yang sesat tapi berbeda topik. Nah, maka minggu lalu dan minggu ini saya mencoba memikirkan mengenai hal-hal yang bersifat palsu. Nah, waktu saya memikirkan tentang hal-hal yang palsu ini, saya itu teringat dengan salah satu cerita dari seorang teman, ya, bahwa dia menceritakan di dunia ini ataupun maksudnya dalam kehidupan kita ada, kata dia, itu barang yang mahal sekali, ya. Salah satunya adalah tas. Saya pikir dulu tas, kalau saya beli tas paling harganya 500.000 itu kalau dulu rasanya mahal, ngeluarin uang beli tas, misalnya tas Rangsel harga 500.000. Nah, tapi teman saya berkata, wah, itu nggak seberapa, dia bilang, ya. Ada tas tertentu harganya itu fantastis, ya. Nah, tas ini inisialnya H, gitu ya. Mungkin ibu-ibu tahu atau bapak-bapak juga mungkin tahu, ya, inisialnya H, ya, bukan Harun, ya, bukan merek Harun, gitu ya.
Nah, jadi saya dulu tidak tahu tuh tas berinisial H itu harganya berapa, gitu ya. Sampai ada yang ngasih tahu saya, ternyata harganya ada yang bisa nyampe 10.000. Bukan 10.000 rupiah, 10.000 dolar ya. Kalau 10.000 rupiah beli 10 ya. Itu tas-tasan. Ada yang harganya sampai 10.000 dolar ya. Jadi kalau 10.000 dolar itu kurang lebih cukup untuk separuh atau setengah tahun biaya hidup saya waktu sekolah di luar begitu ya. Itu seharga tas begitu. 10.000 dolar begitu kan. Nah, tapi seorang teman dia berkata, jangan salah, kata dia. Kalau tahu tempatnya, kita bisa ketemu tas inisial H yang harganya tidak nyampe seperti itu. Bahkan harganya berlipat kali ganda lebih kecil, ya. Bahkan katanya di salah satu toko online harga tas berinisial H itu ada yang harganya 500.000 gitu ya, 500.000. Nah, jadi saya cek kemarin, betul nggak? Ternyata betul, ada tas berinisial H harganya kurang lebih 500.000 ya. Nah, teman saya katakan, dia bilang kalau kita beli di tempat tertentu bisa dapat 500.000, 1.000.000, asal nggak ngomong ke orang lain ya bahwa itu tas itu belinya di situ, nggak ada yang tahu kok. Begitu ya, nggak ada yang tahu, nggak bisa dibedain antara yang asli dengan yang palsu. Kita bilang itu namanya barang KW, katanya begitu ya, atau kita menyebutnya aspal gitu ya, asli bukan asli, palsu ya, tapi mirip dengan asli. Jadi kalau kita pakai tas yang seperti itu, asal nggak ngasih tahu orang lain, mungkin juga orang lain nggak bisa bedain yang mana asli, yang mana palsu. Ya, bukan maksud saya menyuruh ibu bapak beri barang palsu, bukan ya. Dan bukan juga maksud saya mau jualan tas, bukan. Nah, tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa di dunia ini kita bisa melihat hal-hal yang palsu itu gampang. Ya, kadang-kadang bisa kita lihat dengan mudah, itu jelas. Ya, kalau kita beli jam di Swiss, harganya bisa 5.000. Merek yang sama di kios tertentu harganya 50.000, gitu ya, merek yang sama. Dan kita tahu, wah itu pasti gampang itu lihatnya, itu mesti palsu salah satu. Nah, tapi barang-barang tertentu itu sulit dibedakan antara asli dan palsu, kecuali kita orang yang betul-betul mengenal barang-barang tertentu itu. Ya. Nah, ajaran juga seperti itu, jemaat sekalian. Di dunia ini ada ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Ya. Kadang-kadang ajaran yang palsu bisa dapat dibedakan dengan mudah. Kadang-kadang ajaran yang palsu tidak mudah untuk dibedakan, tidak kelihatan, tidak nampak. Ya. Nah, di dalam sejarah gereja kita menemukan ada berbagai ajaran palsu yang kemudian muncul. Dari sekian banyak ajaran-ajaran yang salah dimengerti, salah satu ajaran palsu yang sering kali disalah mengerti itu adalah ajaran tentang akhir zaman. Ajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua beserta dengan ciri-cirinya. Itu salah satu yang paling banyak disalah mengerti. Nah, saya waktu mempersiapkan khotbah hari ini, saya teringat dengan seorang tokoh, seorang pendeta namanya William Miller. Ya. Dia hidup pada tahun atau pada abad 19. Dia ini orang yang satu kali membaca kitab Daniel pasal yang ke-8. Dia membaca kitab Daniel pasal yang ke-8, waktu dia membaca kitab Daniel pasal yang ke-8, di situ dia kemudian berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya bahwa anak manusia, Yesus, itu akan datang pada
21 Maret 1842. Pengikutnya ribuan. Akhirnya ditunggu-tunggu tuh sampai 21 Maret 1842. Ya, 21 Maret pagi semua orang sudah berkumpul di gereja. Sudah bernyanyi, memuji, ya, menantikan kedatangan Tuhan. Tunggu, tinggal tunggu. Sampai jam 12 malam Yesus tidak datang, begitu ya. Kemudian William Miller dia berkata, tunggu. Tuhan menyampaikan kepada saya ada perubahan jadwal. Gitu ya, perubahan jadwal. Yang benar kapan? Dia katakan 2 minggu lagi, ya. 3 April, ya. 3 April 1842 dia bilang, 3 April. Tunggu 1 minggu lagi, Yesus tidak datang juga. Dia berkata sebentar, salah. Tuhan menyampaikan, Tuhan datang 22 Oktober 1844, 2 tahun lagi. Gitu ya, kasih waktu 2 tahun lagi. Herannya, sudah berkali-kali bernubuat menyampaikan Tuhan berkata kepada saya, Tuhan akan datang tanggal segini, nggak datang-datang. Banyak orang tetap percaya kepada dia, ya, mengikut dia. Kenapa? Karena William Miller ini seorang yang karismatis. Orang karismatis itu banyak pengikutnya. Ditungguin sampai 2 tahun kemudian, sampai 22 Oktober 1844, gitu ya, beberapa hari sebelum tanggal yang ditentukan, orang-orang sudah mulai apa? Beli jubah putih. Orang mulai tutup toko, nggak mau buka, karena Yesus mau datang. Ya. Ternyata 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang. Gitu ya. Yesus tidak datang. Lalu dia berkata lagi, oh salah, masih ada tanggal yang lain. Dan sampai hari ini, gerakan ini tetap ada, pengikutnya begitu banyak dan tetap menghitung hari kedatangan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa ajaran yang seperti ini, salah satu contoh ajaran yang seperti itu kita bisa lihat dalam sejarah gereja. Dan kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran yang salah seperti itu terus ada di dalam gereja, terkadang kadang-kadang di luar gereja. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman memang akan ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat. Persoalannya adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seringkali tidak merasa bahwa memahami ajaran yang benar itu penting. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika orang-orang Kristen berhadapan dengan ajaran yang sesat, ajaran yang salah, dia tidak bisa membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Sehingga ajaran yang benar dianggap salah, ajaran yang salah kemudian dianggap benar. Maka hari ini kita akan memikirkan mengenai belajar dari kesalahan dari orang-orang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi ketika mereka memahami ajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Supaya kita bisa belajar dari kesalahan mereka, supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa tidak jatuh seperti orang-orang Kristen tertentu pada abad pertama Masehi yang kemudian jatuh di dalam ajaran yang sesat. Nah, maka yang pertama kita akan belajar dari jemaat Tesalonika. Tadi di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 sampai 12 kita membaca, di situ Rasul Paulus dia membicarakan mengenai orang-orang tertentu yang nggak mau bekerja. Nah, Rasul Paulus bukan menegur para pengangguran, bukan, gitu ya. Orang yang nggak punya pekerjaan, bukan, ya. Bukan semata-mata berbicara tentang itu. Nah, bagaimana ceritanya sampai Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, di tengah-tengah kamu ada orang yang tidak mau bekerja.
Orang seperti itu perlu ditegur, perlu dinasehati, perlu diluruskan pemikirannya. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga Rasul Paulus ngomong seperti itu? Nah, persoalannya begini. Jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang mengalami penderitaan. Ya, penganiayaan yang mereka terima dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu dahsyat. Banyak orang yang kemudian meninggal dunia dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan waktu orang-orang percaya melihat keluarga mereka satu demi satu meninggal dunia secara tidak wajar, kemudian mereka merasa bagaimana? Mereka merasa bingung. Sama seperti kita di zaman sekarang ketika kita berhadapan dengan realita orang-orang yang kita kasihi meninggal tanpa kita bisa mempersiapkan diri. Kita juga bingung. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Nah, maka orang-orang Tesalonika ketika mereka melihat orang-orang yang mereka kasihi, mungkin suami mereka, mungkin istri mereka, mungkin anak-anak mereka, mungkin orang tua mereka, mungkin sahabat mereka, mungkin kakak mereka, mungkin adik mereka, ditangkap oleh orang-orang yang membenci jalan Tuhan dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara mati di sana. Maka orang-orang percaya mengalami kebingungan, mereka bertanya kepada Rasul Paulus, apa yang akan terjadi dengan kakakku yang meninggal dunia secara tidak wajar? Apa yang terjadi dengan orang tuaku yang kemudian meninggal dunia secara tidak wajar karena dianiaya? Bagaimana apa yang terjadi dengan mereka orang-orang yang meninggal dunia oleh karena penganiayaan? Maka kemudian Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika bahwa orang percaya ketika mereka meninggal dunia, mereka akan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang telah meninggal dunia, yang telah bersama dengan Tuhan itu satu kali akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang masih ada di dunia ini, yang masih hidup. Kapan? Waktu Tuhan datang yang kedua kali. Maka Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan datang yang kedua kali, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan kita yang masih hidup akan diangkat oleh Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Itu yang Rasul Paulus ajarkan. Persoalannya apa? Sebagian orang salah paham, atau sebagian orang salah mengerti, atau sengaja membuat diri mereka salah paham. Kenapa? Karena mereka berkata begini, oh kalau begitu Tuhan akan datang gak lama lagi. Gitu ya. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kalau Tuhan datang, maka yang hidup dan yang mati akan kembali dipertemukan. Sebagian orang berpikir bahwa kalau begitu Yesus tidak lama lagi akan datang. Ya, mungkin sebentar lagi, mungkin tahun ini, 1 dekade lagi, tapi yang pasti dia akan datang dan kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Padahal Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus akan datang di zaman mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus bisa datang kapan saja. Kalau dia datang, maka orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup akan dipersatukan kembali. Itu yang Rasul Paulus katakan, tidak berarti akan terjadi di waktu itu. Maka kemudian sebagian orang waktu mendengar bahwa Yesus akan datang tidak lama lagi, sebagian orang memanfaatkan situasi itu. Mereka berkata kepada jemaat-jemaat, karena Yesus sebentar lagi akan datang, saya akan fokus di dalam berdoa, mencari kehendak Tuhan untuk menolong kita mengerti kapan dia akan datang. Nah, maka kemudian mereka nggak mau kerja tuh, ya, dan kemudian memanfaatkan jemaat Tuhan untuk apa? Untuk mereka bisa nyumbang, kasih uang mereka, sehingga mereka bisa menikmati, begitu ya, menikmati uang jemaat. Mereka bisa menikmati kehidupan, gak usah kerja capek.
dengan alasan bahwa mereka akan berdoa lebih banyak untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka mereka kemudian memanipulasi jemaat Tuhan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus kemudian dalam surat 2 Tesalonika dia menulis kepada jemaat Tesalonika, ada orang yang seperti itu di antara kamu. Ada orang yang salah mengerti mengenai kedatangan Tuhan. Menganggap bahwa kalau Tuhan datang sebentar lagi, mereka kemudian boleh nggak usah bekerja. Mereka kemudian pengen fokus kepada hal-hal yang rohani dan melalaikan tanggung jawab mereka dalam dunia. Bahkan ada orang yang menggunakan itu sebagai kesempatan untuk memanipulasi orang lain. Nah, maka kepada jemaat seperti ini, kepada orang-orang yang salah mengajar dan juga kepada jemaat yang salah mengerti ajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua, Rasul Paulus berkata, dia mengajarkan kepada mereka dan juga kepada kita. Apa yang dia ajarkan? Setidaknya dua hal. Pertama, Rasul Paulus berkata bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan pencuri, bukan ya. Seperti pencuri. Istilah seperti ini menunjukkan bahwa ada kesamaan antara kedatangan Tuhan seperti kedatangan pencuri. Ada kesamaan di antara keduanya. Kesamaannya apa? Tentu ada perbedaannya. Pencuri datang hanya untuk mengambil barang yang kita punya. Pencuri datang untuk merugikan kita. Yesus datang tidak seperti itu. Yang samanya apa? Sama seperti kita tidak pernah tahu kapan pencuri akan datang. Begitulah kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, kedatangan Tuhan memang ada ciri-cirinya, jelas Alkitab berkata. Cirinya apa? Penyesatan akan semakin banyak. Cirinya apa? Cirinya bencana demi bencana akan terus terjadi. Cirinya apa? Cirinya adalah pekerjaan Tuhan dalam dunia ini semakin hebat. Itu ciri-cirinya. Walaupun cirinya ada, tapi tidak berarti kita bisa mengetahui dengan pasti kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kita nggak pernah tahu. Sama seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Tuhan memakai Nuh terus-menerus mengingatkan orang-orang di zamannya supaya mereka bertobat. Tuhan mengingatkan kepada orang-orang di zamannya bahwa kecuali kalian bertobat, kecuali manusia berhenti berbuat dosa, kecuali manusia percaya kepada Tuhan, kecuali manusia hidup bagi Tuhan, maka manusia akan dihukum Tuhan, dibinasakan Tuhan. Bukan hanya itu, Nuh juga memberitakan bahwa dosa manusia sudah mencapai puncaknya. Dan Tuhan akan segera menghukum manusia. Mereka yang tidak ingin dihukum Tuhan diundang untuk masuk ke dalam bahtera, gambaran daripada keselamatan. Orang gak ada yang peduli. Orang gak ada yang mau tahu. Orang tidak peduli waktu diberitakan tentang penghukuman Tuhan sampai akhirnya. Tuhan tidak pernah memberitahu siapapun sampai akhirnya satu kali barangkali Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, this is the day. Inilah harinya. Maka Nuh kemudian masuk ke dalam bahtera. Dan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu, menurunkan hujan yang membawa air bah dan semua orang binasa. Maka seperti itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Tidak ada yang tahu. Bahkan orang dunia barangkali tidak akan pernah menyangka bahwa satu hari ketika Tuhan yang datang itulah the last day dalam hidup mereka di dunia ini. Dan the first day dalam hidup mereka dalam apa? Dalam eternity. Eternity tapi dalam penghukuman selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Kedatangan Tuhan adalah misteri. Kedatangan Tuhan adalah pasti tapi misteri. Jadi kalau Tuhan belum datang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kata Rasul Paulus adalah apa? Menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Itu harus dilakukan. Maka Rasul Paulus menyuruh, Tuhan bisa datang kapan saja. Sebelum Tuhan datang, apa yang harus kau lakukan? Bekerja bagi Tuhan. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah istri yang bertanggung jawab. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan meminta kita bertanggung jawab untuk hal-hal itu. Maka saya teringat dengan Bonhoeffer. Satu kali Bonhoeffer, dia melawan Nazi. Bonhoeffer itu siapa? Ya, bukan temannya Bon Jovi, bukan ya. Nah, Bonhoeffer ini adalah seorang pendeta ya di Jerman. Orang Jerman, pendeta di Jerman, dia melawan Hitler. Banyak orang mendewakan Hitler. Banyak orang menganggap Hitler itu Mesias. Bonhoeffer adalah salah satu pendeta di Jerman yang melawan Hitler. Harus membayar dengan nyawanya sendiri. Orang-orang berkata kepada Bonhoeffer, kepada Dietrich Bonhoeffer. Orang-orang berkata bahwa Hitler ini adalah antikristus. Antikristus sudah datang. Sebentar lagi Yesus datang yang kedua kali. Untuk apa kita berjuang mati-matian melawan antikristus ini? Kata teman-teman Bonhoeffer. Bonhoeffer bilang begini, dia berkata, kalau Yesus besok datang, saya besok akan beristirahat. Tapi kalau Yesus datang besok, hari ini saya akan tetap bekerja. Artinya apa? Artinya Bonhoeffer mengajarkan kepada orang-orang, kalaupun Yesus datang besok, kalaupun Yesus datang sebentar lagi, maka kita tetap harus mengerjakan tugas kita sampai akhir. Ini dikatakan oleh Bonhoeffer. Saya kira itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika waktu dia berkata bahwa sebelum Yesus datang yang kedua kali, setiap kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang Tuhan akan lihat. Itulah yang Tuhan akan nilai. Itulah yang Tuhan akan perhitungkan. Bukan berarti Tuhan melihat usaha manusia, bukan. Tetapi tanggung jawab kita di dalam dunia ini adalah ciri, tanda, buah dari apa? Kesejatian iman kita. Maka kita mesti ingat dengan kisah perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Seorang pengusaha memiliki kebun anggur. Dia mau pergi ke luar negeri. Dia pilih pekerja-pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Tetapi ketika pemilik kebun anggur ini lama tidak pulang. Dia berada di luar negeri yang begitu lama dan tidak pulang. Kemudian penggarap-penggarap kebun anggur ini mereka berlaku jahat. Mereka tidak melakukan tugas dan panggilannya dengan benar menggarap kebun anggur. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiksa pekerja-pekerja yang lain. Mereka berlaku sesuka hati mereka. Dan kemudian dikatakan oleh Alkitab, yang punya kebun anggur itu kemudian datang. Dan ketika ia datang, apa yang dia lihat? Dia lihat bahwa pekerja-pekerja ini melakukan apa yang jahat. Kemudian apa yang terjadi? Pemilik kebun anggur ini marah dan kemudian menghukum pekerja-pekerjanya yang jahat. Ini adalah sebuah ilustrasi yang digunakan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk mengajar kita. Untuk apa? Untuk menolong kita mengerti bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, betul dia mencari iman yang sejati. Betul dia mencari orang-orang percaya sejati. Tetapi siapa itu orang-orang percaya sejati? Siapa orang-orang yang betul-betul mengikut Tuhan sejati? Mereka
yang imannya nyata dalam apa? Dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam perbuatan-perbuatan mereka. Itulah orang-orang memiliki iman yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi imannya itu kemudian berbuahkan kemurahan hati, berbuahkan kesetiaan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang akan diterima Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Rasul Paulus mengingatkan kita sekali lagi. Ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, kita harus kedapatan sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Pertanyaan saya begini. Kalau besok Tuhan datang yang kedua kali atau hari ini, apakah Anda dilihat Tuhan sebagai suami yang bertanggung jawab? Apakah Anda dilihat Tuhan sebagai istri yang bertanggung jawab? Ada sebuah kisah yang memilukan hati. Suami istri kerja. Supaya apa? Supaya masa depan cerah. Itu normal, itu baik. Ketika mereka memiliki anak remaja, ya, maksudnya memiliki anak dan kemudian anaknya tumbuh remaja, menarik sekali setiap kali papa mamanya pulang, anaknya yang semula ada di bawah, kemudian selalu diceritakan oleh orang tua ini, mereka selalu naik ke atas, ke kamarnya di loteng, tutup pintu. Setiap kali papanya berkata, "Papa pulang," anaknya semula di ruang tamu nonton televisi, pergi ke atas. "Mama pulang," anaknya naik ke atas, tutup pintu. Orang tuanya nggak mengerti apa yang terjadi dengan anak saya. Kenapa anak saya begini? Kemudian mereka datang ke konselor. Dan biasa seorang konselor biasanya menolong orang tua mengerti masalah, lalu dia cerita, lalu dia menggali sedemikian rupa, sampai akhirnya si konselor ini bertanya kepada orang tua, "Waktu anakmu masih kecil, umur 3-4 tahun, kira-kira waktu kamu pulang apa yang terjadi? Bisa ceritakan, Kak?" Maka orang tuanya mulai bercerita, memang waktu kecil, kata dia, setiap kali papa mamanya pulang, anaknya cari papa mamanya. "Papa, mama," dia mau ketemu orang tuanya. Tapi orang tuanya bilang apa? Sana sama mbak. Sana, nonton. Papa mau istirahat, mama mau istirahat, capek. Dan mereka menuai hasilnya ketika anak sudah remaja. Apa yang anak rasakan ketika dijauhkan waktu kecil, dan kemudian mereka betul-betul merasa jauh dari orang tua, dan ketika orang tua mulai merasa hidupnya mapan, ingin dekat dengan anak tidak mau dekat dengan orang tua. Mungkin anak ini salah, tapi orang tua juga salah. Dan kalau Tuhan datang yang kedua kali, dia bertanya kepada Anda, para ayah, apakah Anda sudah menjadi ayah yang bertanggung jawab? Atau Anda menjadi ayah yang menyakiti hati anak Anda? Dan Tuhan bertanya kepada ibu, apakah Anda sudah menjadi ibu yang mengasihi anak-anaknya? Atau ibu yang malah mengabaikan anaknya? Lebih sibuk dengan HP-nya ketimbang dengan suami atau istrinya. Pertanyaan saya, waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia meminta pertanggungan jawab kita, apa yang akan kita katakan kepada dia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita, hari kedatangan Tuhan adalah hari yang indah. Betul. Hari kedatangan Tuhan adalah hari yang mulia. Ketika kita datang bertemu di hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan mengubahkan kita menjadi sempurna, puji Tuhan. Tapi hari kedatangan Tuhan bukan hanya itu. Itu adalah hari di mana Anda dan saya akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah kesalahpahaman yang pertama
yang kita bisa pelajari dari beberapa jemaat di Tesalonika yang memandang bahwa kalau Tuhan akan datang yang kedua kalinya, mereka berpikir bahwa mereka boleh mengabaikan tanggung jawab mereka. Itu kesalahan yang pertama. Justru waktu Tuhan akan datang yang kedua kalinya adalah hari di mana kita semakin dekat dengan Dengan hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kesalahpahaman yang kedua itu datang dari orang-orang Kristen yang menjadi pembaca surat 2 Petrus. Siapa mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang Kristen yang hidup di wilayah Galatia di Asia Kecil. Kesalahpahaman mereka apa? Kesalahpahaman mereka adalah mereka berpikir bahwa Allah itu penuh kasih. Ya. Allah itu penuh kasih, Allah itu baik, Allah itu selalu pengampun. Dia nggak akan tega melihat kita sampai dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya maka orang-orang Kristen yang salah mengerti anugerah Allah ini, mereka kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang lain bahwa kedatangan Tuhan mungkin ada, mungkin tidak. Kalaupun kedatangan Tuhan ada, maka mereka berkata apa? Tidak ada yang namanya penghukuman. Mereka berkata dari dulu sampai sekarang dunia ini nggak berubah. Kalau betul ada penghukuman Tuhan, orang jahat akan menderita. Tuh lihat orang jahat, apa ada yang menderita? Orang jahat fine-fine saja. Kalau betul ada penghukuman Tuhan, orang-orang yang hidup durhaka, mereka harusnya mati mengenaskan. Tapi baik-baik saja. Bahkan guru-guru palsu ini berkata, tuh lihat kami aja hidup dalam pernikahan ataupun kami hidup dengan pasangan sesama jenis. Fine-fine aja. Di jemaat yang menjadi pembaca penulis surat 2 Petrus ini ada orang-orang tertentu, mereka hidup dengan sesama jenisnya dan mereka menjadi pengajar di situ dan mereka berkata, mana Tuhan hukum? Kagak ada. Dan mereka berkata, kedatangan Tuhan mungkin ada, mungkin tidak, tapi kalaupun ada, jangan khawatir, itu adalah Tuhan yang penuh kasih, tidak akan ada penghukuman, tidak akan ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita hidup di dalam dosa sekalipun. Nah, itu kesalahan paham mereka. Maka Petrus mengingatkan kepada orang-orang durhaka ini bahwa kedatangan Tuhan adalah pasti. Bukan bisa datang, bukan bisa tidak, pasti. Hanya hari Tuhan dan hari manusia berbeda. Di hadapan Tuhan, kata Rasul Petrus, satu hari bisa saja sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, orang-orang yang suka ngitung-ngitung kedatangan Tuhan tuh dipakai tuh. Begitu ya. Satu hari sama dengan 1000, 1000 sama dengan satu hari. Jadi kalau dikatakan penderitaan selama sekian waktu, sekian hari, 48 hari, berarti itu 40.000 tahun, 48.000 tahun misalnya. Dan itu orang-orang pencinta menghitung hari Tuhan, dia menghitung berdasarkan keterangan-keterangan begitu. Tetapi bukan maksud Rasul Petrus berkata bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari, itu dalam pengertian yang harfiah. Tetapi yang Petrus katakan adalah bahwa hari Tuhan dan hari manusia berbeda. Justru itu yang dia katakan. Maka manusia tidak bisa menghitung hari Tuhan, tetapi hari Tuhan adalah pasti. Dan Petrus menambahkan hal yang penting. Kalau Tuhan hari ini belum datang, itu bukan karena dia lalai terhadap janjinya, bukan karena dia menunda-nunda kedatangannya, tetapi karena dalam anugerahnya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Itu yang penulis Alkitab katakan. Jadi kalau Yesus belum datang sampai hari ini, itu bukan karena dia lalai terhadap janjinya, tapi dalam anugerahnya, kata Petrus, Tuhan masih kasih waktu kepada Anda dan saya untuk bertobat, untuk berubah. Sebenarnya hari kedatangan Tuhan
Secara esensial adalah hari bertemunya manusia dengan Tuhan. Itu bisa terjadi ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita bertemu Tuhan. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini pun kita bertemu dengan Tuhan. Jadi hari di mana kita bertemu dengan Tuhan, betul kedatangan Tuhan yang kedua kali belum kita alami. Tapi kalaupun kedatangan Tuhan yang kedua kali masih panjang, Anda dan saya tetap bisa kapan saja bertemu dengan Tuhan. Kapan? Ketika Anda meninggalkan tubuh Anda, mengalami kematian. Dan kita tahu, tidak ada seorang pun yang bisa berkata tidak ketika Tuhan memanggil kita pulang. Tidak ada. Tidak ada. Ketika Tuhan berkata kepada seseorang, "This is the time for you to go home." Ini adalah waktu bagimu untuk pulang. Bisa kita berkata, "Tuhan, tunggu Tuhan setengah jam lagi. Saya mau pamitan sama istri saya. Saya mau pamitan sama suami saya. Saya mau pamitan sama anak-anak saya, sama orang tua saya." Tidak. Waktu Tuhan bilang pulang, lepas nyawa kita. Dan saat itu terjadi, sama seperti kalau Tuhan datang yang kedua kali, maka itu menjadi hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, nggak perlu diragukan. Dan yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa dosa yang kita lakukan dalam dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hari ketika Tuhan datang yang kedua kali. Mata Tuhan memandang setiap hal yang kita lakukan. Saya satu kali jalan-jalan ke kota Den Haag. Di Den Haag itu ada banyak kedutaan. Saya heran sekali, kenapa? Karena kalau di Jakarta kedutaan itu dijaga oleh banyak polisi, oleh banyak tentara. Pakai pistol dengan bedilnya. Kalau di sana saya lihat kagak ada yang jaga. Polisi juga kagak ada yang jaga kedutaan. Paling satpam kedutaan masing-masing. Begitu. Itu yang lalu saya coba cari tahu kenapa begitu. Oh, katanya semua tempat diawasi oleh CCTV. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan, aparat siap bertindak. Jadi sudah nggak perlu lagi terlalu banyak ini itu, karena segala sesuatunya sudah diawasi CCTV. Ada mata yang mengawasi setiap jalan-jalan, tikungan jalan. Maka mereka merasa itu lebih aman. Jemaat sekalian, itu cara manusia mengawasi. Dan kadang-kadang kita berpikir itu hebat, tapi itu nggak seberapa dibanding mata Tuhan yang mengawasi kita. Apakah Anda tidak tahu? Waktu Anda mulai melakukan hal-hal yang jahat, secretly, secara rahasia, mata Tuhan melihat itu dengan jelas. Waktu kita melakukan dosa-dosa yang tersembunyi di hati, di pikiran, di ruang-ruang tersembunyi, kita berpikir nggak ada yang lihat. Kita berpikir suami kita nggak tahu. Kita berpikir istri kita nggak tahu. Kalau kita cuma selingkuh dalam hati, cuma lewat chatting-chatting seperti itu, tetapi hatinya sudah selingkuh, kita pikir nggak ada yang tahu. Tapi mata Tuhan melihat sampai ke hati kita. Maka satu kali, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Seorang pemuda sudah punya tunangan. Dia kemudian kena wajib militer. Wajib militer 5 tahun pergi ke daerah perang. Ketika dia pergi di tahun pertama dan yang kedua, setiap gaji yang dia terima dia kirim kepada tunangannya. Satu kali pemerintah mengizinkan dia untuk pulang. Mengizinkan dia pulang. Dia senang sekali, tapi dia nggak mau kasih tahu tunangannya bahwa dia akan pulang hari itu atau di minggu itu. Kemudian dia terbang 18 jam. Ketika dia terbang 18 jam, kemudian mendarat, kemudian dia pergi ke rumah tunangannya. Dia ingin memberikan surprise kepada tunangannya bahwa hari itu dia pulang. Ketika dia mendekati rumah tunangannya, dia melihat bahwa sudah malam, sudah jam 8, jam 9, tapi kok rumahnya terang benderang.
Begitu ya, kemudian dia mendekati rumah itu, kemudian makin dekat dia melihat sepertinya ada tamu. Dan kemudian dia mulai lihat, intip dari jendela. Ketika lihat di jendela, apa yang dia lihat? Tunangannya lagi mesraan sama yang lain. Maka apa yang terjadi? Dia kecewa luar biasa. Dia kecewa luar biasa, dan ketika dia kecewa luar biasa, dia memutuskan untuk meninggalkan tunangannya itu, tidak pernah kembali. Dia kecewa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan datang yang kedua kali. Waktu Tuhan datang yang kedua kali, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kira-kira apakah Tuhan akan senang, bangga, melihat kehidupan yang kita jalani saat ini, atau Tuhan kecewa melihat kita? Tuhan kecewa dengan kinerja hidup kita di dunia ini. Dengan pelayanan yang kita kerjakan. Dengan tanggung jawab yang kita lakukan. Kalau Tuhan datang yang kedua kali, pertanyaannya, Tuhan kecewa atau Tuhan bangga dengan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita selama ini melayani Tuhan, melayani Tuhan tidak pernah dengan kerelaan hati. Tuhan memberikan kepada kita waktu. Berapa waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam seminggu? 8 hari? Tidak. 7 hari Tuhan berikan. Kepada semua kita Tuhan memberikan 7 hari. Tuhan bilang apa? Berapa hari untuk bekerja? 6 hari. Dan Tuhan berkata 1 hari untuk istirahat. Maksudnya istirahat itu apa? Istirahat itu bukan maksudnya kita sepedahan begitu ya. Itu istirahat, bukan. Waktu Alkitab berkata 6 hari manusia bekerja, hari ke-7 manusia istirahat. Istirahat yang dimaksudkan adalah manusia berhenti dari segala aktivitasnya, berhenti dari segala kegiatannya untuk apa? Untuk membangun relasi dengan Tuhan. Itu maksudnya istirahat. Karena Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan umat Tuhan. Maka 6 hari manusia boleh bekerja. Manusia boleh melakukan segala hal dalam kehidupannya. Mencukupkan diri, mempersiapkan masa depan, mengelola apapun silakan. Itu hal yang baik. Tetapi ada waktu di mana manusia harus berhenti dari segala yang dia lakukan untuk apa? Supaya mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan lihat bagaimana kita menggunakan waktu kita, kecewa atau dia senang? Kalau waktu yang kita gunakan untuk beribadah justru kita gunakan untuk hobi. Saya tanya, Tuhan kecewa apa senang? Kalau waktu yang harus kita gunakan untuk melayani Tuhan, kita gunakan untuk apa? Untuk mengejar kesenangan kita sendiri. Tuhan senang apa Tuhan kecewa? Maka di dalam hari kenaikan ini, kita bertanya sekali lagi kepada diri kita sendiri. Hidup kita ini kira-kira menyenangkan hati Tuhan atau mengecewakan hati Tuhan? Pelayanan kita kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan atau mengecewakan hati Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut saya pandemi COVID-19 ini adalah ujian iman bagi kita. Pandemi COVID-19 ini ujian iman bagi jemaat GKIM Hosana. Apakah kita orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab di dalam hidup ini ataukah tidak? Bertanggung jawab tidak berarti bahwa kita harus mengerjakan semua urusan gereja, bukan. Yang dimaksudkan bertanggung jawab di sini adalah kita di dalam segala situasi kondisi yang ada tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pelayanan kita, waktu kita, hidup kita. Atau kita justru di masa pandemi ini menjadi jemaat yang tidak bertanggung jawab. Jemaat kita hilang separuh di masa COVID-19 ini. Kalau sebelum era pandemi COVID-19, ibadah kita masih sekitar 600 sampai 700. Tapi sekarang ini, kalau kita coba lihat, waktu kita ibadah di gereja, 150 orang.
Berapa orang yang ibadah streaming? Sekitar 140 tayangan. Itu pun belum tentu 2 orang atau 1 orang. Jadi kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 400. Kemana sebagian orang lain? Sebagian orang lain mungkin jalan-jalan, sebagian orang lain mungkin mengejar hobinya, sebagian orang lain barangkali mulai tidak beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan melihat kita seperti ini, apakah Tuhan kecewa ataukah Tuhan senang? Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk setiap kita untuk kembali di era pandemi COVID-19 ini, justru kita harus semakin serius. Kita harus semakin sungguh-sungguh dalam apa? Dalam mengerjakan tanggung jawab kita mengikut Tuhan. Mereka yang melayani dan tidak melayani lagi oleh karena pandemi COVID-19, mulailah kembali melayani. Mereka yang sudah bisa beribadah tapi tidak beribadah oleh karena pandemi ini, mulailah kembali beribadah. Tugas gereja adalah menyediakan sarana untuk beribadah. Mereka yang sudah lama tidak melayani, kembalilah melayani. Ini waktu bagi kita untuk apa? Untuk kembali memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya pesan firman Tuhan di hari kenaikan Kristus ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat sekalian, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon supaya di hari kenaikan Tuhan Yesus, Engkau boleh mengingatkan kembali sekali lagi bahwa akan ada pertanggungan jawab yang kami harus berikan kepada Tuhan terkait dengan kehidupan dan pelayanan kami di dunia ini. Baik ketika Tuhan datang yang kedua kali, atau ketika kami harus bertemu dengan Tuhan oleh karena kematian menjemput kami. Manapun yang terjadi duluan, kami harus siap sedia. Ketika Tuhan datang atau ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Maka kami yang selama ini menjadi seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, sadarkan kami untuk kami kembali kepada tanggung jawab kami. Kalau selama ini ada yang salah dengan tanggung jawab kami, tolong kami memperbaiki. Tidak ada istilah terlambat. Suami belajar memperbaiki kesalahannya kepada istri, dan istri belajar memperbaiki kesalahannya terhadap suami, orang tua juga terhadap anak, anak terhadap orang tua. Begitu juga kalau kami tidak bertanggung jawab terhadap gereja kami. Kami mulai mengabaikan gerejamu, walaupun kami adalah jemaat Tuhan di tempat ini. Walaupun kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan tolong, supaya kami diingatkan, bahwa satu kali kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan dan pelayanan kami. Ketika kami berhadapan dengan banyak kesulitan, satu dan lain hal yang membuat kehidupan kami menjadi tidak lebih sulit. Tolong kami ya Tuhan, kami belajar untuk bergantung berharap kepada Tuhan. Kami tidak membiarkan diri kami tidak memberikan alasan-alasan untuk membenarkan kesalahan kami oleh karena masa pandemi yang harus kami lewati. Tetapi kami boleh mengakui di hadapan Tuhan segala kegagalan kami. Dan kami mencoba untuk memperbaiki diri kami dan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat GKIM Hosana. Kami mohon Tuhan memberkati setiap orang-orang yang melayani, supaya anugerah-Mu, kekuatan dari Tuhan, boleh senantiasa menaungi mereka. Dalam nama Kristus Yesus yang berdoa, ucap syukur. Amin.